Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita teman-teman dengan tema dinamika pemilu 2024 dan potensi money politik bersama saya Ihsan Hamid. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Teman-teman, pemilu merupakan proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan amanat konstitusi. Karena semua negara demokrasi pasti menyelenggarakan pemilu, tapi tidak semua pemilu berlangsung demokratis. Bicara pemilu pada 2024 mendatang hampir memiliki tantangan dan kerawanan yang sama dengan pemilu 2019 yang lalu, hanya intensi dan gengsinya yang lebih tinggi. Selain karena dalam Pilpres tidak ada incumbent, dalam tahun yang sama juga selang 7 bulan akan dilakukan pilkada serentak. Sehingga menuju pemilu dan pilkada 2024 hampir tidak ada ruang untuk melakukan reformasi sistem politik, sistem kepartaian dan sistem pemilu yang mendasar akan mengubah wajah pemilu dari sebelumnya. Maka problem politik dan elektoral pemilu 2019 potensi akan berulang kembali. Oleh sebab itu, menghadapi pemilu yang berat, kompleks, dan rumit dibutuhkan koki-koki pemilu yang tangguh, handal baik fisik maupun pikiran. Teman-teman semua, maka tantangan pemilu 2024 nanti itu akan mengalami diantaranya adalah tantangan terkait dengan jumlah DPT. Artinya setiap pemilu DPT memiliki persoalan tersendiri, misalnya seperti jumlah atau ada WNI atau penduduk atau rakyat yang belum masuk terdaftar sebagai DPT, maka segera diselesaikan. Lalu hak suara yang kadang tidak tersalurkan dengan baik atau dimanipulasi dan sebagainya. Lalu kemudian dalam kampanye terbuka mesti atau biasanya selalu ada kecurangan, curi start yang tidak sesuai jadwal. Lalu ada money politik, udah pasti karena money politik ini sangat rawan dan rentan terjadi. Lalu ada soal logistik pemilu yang entah kadang terlambat atau kurang atau tidak sesuai spek. Lalu kemudian dalam kampanye itu sering menggunakan isu sara, etnisitas yang sama juga dengan politik identitas. Lalu di dalamnya sangat rawan terjadi berita hoax atau berita bohong. Nah, setelah itu dalam pemilu maka hasil quick count itu biasanya juga menimbulkan persoalan. Lalu perhitungan suara di TPS itu seringkali terjadi manipulasi, maka harus diawasi dan diperhatikan oleh tim sukses maupun oleh peserta pemilu baik caleg maupun partai politik. Baik teman-teman, demikian materi perkuliahan yang penting saya sampaikan pada pagi hari ini. Ini adalah entry point yang penting yang harus dielaborasi bersama atau secara individu di dalam belajar di rumah masing-masing atau di manapun, sehingga kalian betul-betul paham. Dan saya harap tidak cukup dengan diskusi kita di kelas ini, tetapi harus tegaskan atau dilakukan pendalaman lagi secara individu autodidak di luar kelas. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.